Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Supriyatno, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru. Baiklah, kali ini saya sudah berada di salah satu sekolah terdekat di tempat saya bertugas, di SMA Negeri 1 Pulau Sebuku, dan pada saat ini saya sudah berada di tempat kantor kepala sekolah, dan saya akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Jadi yang pertama, Pak, ulun terima kasih dulu sama Pian karena sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara kita kali ini, Pak. Iya. Kemudian berikutnya yang kedua, ini ada ulun diberi tugas sama guru penggerak terkait dengan wawancara keputusan sebagai seorang pemimpin, seperti itu, Pak. Iya. Baik, langsung saja, Pak, ya. Ya, boleh. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak, atau bujukan moral yang mungkin pernah Bapak rasakan baik di sekolah ini maupun di sekolah sebelumnya, Pak. Jadi bagaimana caranya, Pak, untuk mengidentifikasi dilema etika tadi, Pak? Baik, terima kasih. Yeah. Pak Ivan, saya tugas di sini semenjak bulan Juni. Bulan Juni 2022, berarti setahun lebih. Nah, sebelum ini saya di kabupaten lain dari 2 sekolah. Nah, berkaitan dengan identifikasi etika. Etika moral ini berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, lingkungan sekolah. Di setiap sekolah, setiap daerah biasanya beda-beda. Jadi lingkungan masyarakat biasanya mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Sekolah di SD berbeda dengan sekolah SMP, berbeda lagi dengan sekolah SMA. Karena anak-anak SMA ini siswanya sudah mulai mendekati umur dewasa, gejolak jiwanya berbeda dengan sekolah-sekolah yang tingkatan SMP ataupun SD. Nah, identifikasi bisa kita lakukan melalui intern, personalia yang ada di sekolah. Kemudian kita juga bisa lakukan melalui guru BP, itu yang di dalam dari sejumlah makaset, terutama kalau di SMA kan ada 4 makaset yang berperan di sekolah. Setelah itu kemudian yang juga sangat penting adalah pengurus komite sekolah, kemudian beberapa tokoh masyarakat, bisa kepala desa, bisa tokoh agama, pun juga aparat di lingkungan, terutama bisa polsek atau Benca atau Kodim, Koramil kalau ada. Jadi identifikasinya bisa dilakukan melalui beberapa pihak terkait tersebut. Gitu, Pak, ya. Oke, baik, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pian, Pak, ya? Terutama kasus-kasus yang dimana di situ ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Sama-sama benar. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa, Pak? Jadi dilema etika itu yang sama-sama benar, Pak. Dilema etika memang kadang-kadang juga menjadi problematis tersendiri pada saat kita mengambil keputusan. Yang sama-sama benar, Pak. Iya, sama-sama benar. Menurut peraturan yang berlaku di sekolah, baik itu yang benar adalah seperti itu. Tapi sementara itu, menurut etika kebiasaan yang di masyarakat, pelanggaran yang terjadi oleh siswa kadang bisa dibenarkan.
Nggih. Nah ini kita perlu melibatkan beberapa pihak yang terkait atau terlibat. Nggih. Ya biasanya di sekolah kami mencoba dari identifikasi tadi, kalau ada hal, ada kasus, Kasus nggih. maka yang pertama munculnya dari mana, apa dari guru mata pelajaran, apa dari wali kelas. Nggih. Nah, setelah ketemu kasusnya, kemudian yang pertama guru mata pelajaran, Nggih. guru mata pelajaran menyampaikan ke wali kelas, Nggih. wali kelas kemudian bisa bersinergi dengan guru BP, kemudian wakasek kesesaan, wakasek kurikulum. Jadi nanti poin kasusnya lebih kepada kasus yang ringan, Iya. yang sedang, Iya. yang berat. Berat nggih. Kalau yang ringan berarti misalnya di guru mata pelajaran sudah selesai, Nggih. clear, ya selesai. Kalau misalnya belum selesai, kemudian ke wali kelas, kemudian kesiswaan BK. Nah, kalau berat lagi, seperti beberapa waktu lalu pernah terjadi, kita melibatkan pihak komite sekolah atau tokoh masyarakat. Nggih. Baik Pak. Ya, kemudian yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan, Pak, selama ini, Pak? Langkah-langkah untuk pengambilan keputusan Nggih. berkaitan dengan kasus, ya kita memang perlu ada SOP, Nggih, SOP. standar operasional di sekolah pada saat terjadi kasus. Nah, kasus itu biasanya identifikasi dari jumlah poin, Nggih, poin baik. poin yang berlaku di sekolah, dan ini biasanya juga berbeda-beda antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain. Standar poinnya berkaitan dengan disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak sekolah tersebut. Kesepakatan itu biasanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah bersama komite. Nah, karena pendidikan ini sebenarnya kan bukan semata-mata tanggung jawab sekolah, tapi bahkan kalau di Undang-Undang Pendidikan, kita di sekolah ini lembaga yang ketiga bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Ya, makanya kalau kemudian ada kasus, standar operasional di SMA Negeri 1 Pulau Sebuku tadi kembali mengingat kepada berat, ringannya, sedangnya, atau tingkat beratnya kasus. Jadi kalau ringan selesai di sekolah, ya berarti sudah clear. Tapi kalau berat seperti beberapa bulan lalu pernah terjadi, kita sampaikan ke komite, kita juga nyampaikan ke pihak kepolisian. Nah, kemudian kita kerjasama dengan komite. Nah, kemudian diselesaikan di komite. Kalau clear, selesai, ya berarti sampai di situ. Kalau tidak selesai, berarti ada satu kasus yang barusan terjadi, karena itu ditangani pihak kepolisian, maka kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Nah, kalau sudah kasus berat, kemudian sudah, mohon maaf, sampai ke unsur kriminal, maka biasanya sesuai dengan perjanjian awal masuk, biasanya sudah ada tanda tangan bermaterai dari pihak orang tua, siswa bisa dikembalikan kepada orang tua. Berikutnya Pak, yang keempat, jadi untuk ini Pak Pian kan mungkin selama ini pernah ya mengalami Pak ya, bagaimana saat mengambil keputusan itu barangkali antar siswa atau antar guru itu pernah mengalami yang namanya dilema etika tadi Pak, sama-sama benar gitu Pak. Jadi yang satu benar, yang satu benar. Kira-kira Pak, selama Pian yang alami gitu ya, hal-hal apa saja selama ini yang Pian anggap itu efektif dengan kasus yang tadi Pak ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak?
Ya sama-sama benar tuh Pak. Sama-sama benar antara siswa dengan guru. Ya misalnya di sekolah ini kan pian pasti pernah ya, apakah itu antar guru sama guru atau Ya, sama siswa atau sama orang tua, tentunya pernah merasakan kan sama-sama ya, benar. ya, Kira-kira tidak ada yang salah di situ Pak. Sama-sama benar tuh Pak. ya. Jadi kira-kira yang hal-hal apa saja gitu yang pian anggap efektif dalam masalah tersebut Pak. Oh, ya. Oke. Ya, memang kita dalam menjalankan tugas dimanapun, kapanpun Oke. akan ada hal-hal yang terkadang di luar dari Oke. ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, biasanya kembali kita memang perlu ada SOP yang Oke. diberlakukan di sekolah. Oke. Apa namanya, perbedaan antara persepsi Oke. yang terjadi di siswa ataupun di guru, Oke. itu yang paling efektif adalah bagaimana yang tertulis di SOP. SOP oke. Ya, kalau di SOP-nya sudah tertulis bahwa ketentuannya A, maka kemudian kita kembalikan ke SOP-nya. Betul. Kemudian kalau guru, nah biasanya kan nggak ada pemberlakuan, ada SP1, SP2, SP3. Nah, kalau sudah SP3 biasanya kita sampaikan ke Dinas Pendidikan. Itu seperti yang terjadi di sekolah kami sebelumnya. Jadi ada salah satu karyawan yang SP1 sudah, SP2 sudah, kemudian SP3 kita sampaikan ke dinas, nah kemudian nanti dinas yang mengambil alih. Gitu. Iya. Baik Pak, kemudian yang kelima nih Pak, ini terkait dengan tantangan Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pian Pak pada kasus-kasus dilematika tadi Pak, yang sama-sama benar tadi Pak. Kira-kira tantangannya apa kira-kira? Ya, memang dilema atau problem yang terjadi kalau ada perbedaan antar guru, antara siswa tadi, biasanya kita bisa melibatkan, yang sering kita libatkan, kalau di SMA 1 plus buku, kita sering melibatkan ketua komite. Kebetulan ketua komite ini juga kepala desa. Kepala desa. Jadi ya tokoh masyarakat, ya ya menjadi ketua komite di sekolah. Jadi lumayan efektif, sangat efektif. Jadi kalau ada masalah kemudian kita panggil ketua komite, dan kita melibatkan ketua komite tidak hanya di saat ada kasus. Di saat ada event-event tertentu di sekolah, kayak kemarin ada ulang tahun sekolah, kita panggil. Kemudian pernah juga kita melibatkan di saat rapat kenaikan kelulusan. Kemarin juga kita melibatkan ketua komite. Kemudian ada peringatan hari-hari keagamaan. Kita juga selalu undang komite. Nah ini jadi memang ada ikatan batin antara kita dengan komite, sehingga kalau ada sesuatu hal yang berbeda, nanti saran masukan dari komite, akhirnya dari pihak guru juga ada segan, ada malu kalau ada hal-hal yang di luar dari yang semestinya. Memang tantangan agak berat. Jadi ada siswa yang melanggar aturan, tapi kemudian dia dibela oleh orang tuanya. Ini beberapa kali terjadi. Dan itu pernah kejadian juga beberapa bulan yang lalu. Dia sudah melanggar banyak tata tertib dan poinnya hampir 2 kali lipat dari yang semestinya. Prosedur sudah kita jalani semua. Jadi di sekolah sudah maksimal, kemudian kita sudah libatkan komite. Ternyata komite juga kemudian angkat tangan.
Jadi ini tantangan yang baru pernah kami hadapi. Oke. Kemudian yaitu yang memang agak berat. Ya. Lebih beratnya lagi, orang tua melibatkan dalam tanda petik orang-orang yang berpengaruh, ya, berpengaruh di masyarakat, dibawa ke sekolah untuk mempengaruhi kita. Ya. Bahkan ada juga membawa mantan kepala desa, Ya. membawa ibu camat. Nah ini. Oke. Nah, tapi kembali kita juga yang kemudian harus jelas SOP yang berlaku. Oke. Jadi SOP-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Baik, Pak. Jadi begitu, Pak ya. Kemudian berikutnya yang keenam, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala jadwal atau ada jadwal tertentu yang dalam sebuah penyelesaian kasus, Pak? Kasus dilematika tadi, Pak ya. Apakah pian langsung menyelesaikan di tempat gitu, Pak? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, gitu, Pak? Oke, jadwal berkaitan dengan masalah kejadian kasus. Kalau kasus, jadi kembali dalam SOP kita sudah tuliskan. Kemudian kalau kasus ringan itu bisa diselesaikan, maka diselesaikan dan tidak menunggu jadwal. Tidak menunggu jadwal. Artinya apapun kasus itu langsung. Karena kalau kasus ini sampai kemudian kita menunggu waktu, nanti bisa bertambah, bisa dalam kurun waktu bisa terjadi lagi. Bahkan yang sesuatu hal yang berbeda dari daerah-daerah lain. Ada siswa sudah maksimal pelanggaran. Kemudian dalam SOP tata tertib, siswa itu diberikan sanksi skorsing. Nah, ternyata di waktu skorsing dia melakukan pelanggaran di luar. Nah, ini kan jadi masalah. Artinya kasus ini sudah kita langsung selesaikan saja. Itu masih bisa menambah kasus, bisa menambah masalah. Apalagi kalau ditunggu. Betul. Ini jadi biasanya langsung, terkecuali seperti tadi yang pernah kami alami, yang perlu kita melibatkan komite. Ini baru kita panggil, kita jadwalkan sesuai dengan waktu senggangnya ketua komite. Baik, gitu Pak ya. Berikutnya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu pian Pak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tadi Pak, yang dilematika tadi Pak? Dilema, oke. Yang membantu pian kira-kira adakah gitu Pak? Pihak-pihak yang membantu lumayan banyak. Lumayan banyak. Terutama untuk kasus yang berat. Kasus yang berat, yang sering membantu kita, terutama adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama. Yang jelas tadi ketua komite, karena beliau juga ketua kepala desa. Jadi otomatis dia disegani di masyarakat. Kemudian yang juga harus kita libatkan adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian, jadi beberapa kali, atau terutama di siswa baru, biasanya di saat MOS kita sudah melibatkan pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan, kemudian kepada siswa terutama. Pun juga nanti kemudian di saat ada rapat orang tua, hal itu juga kita sampaikan, sosialisasikan. Jadi yang banyak membantu terutama adalah ketua komite, kemudian juga pihak kepolisian. Nah, kalau di sekolah ya Bapak Ibu Wakasek yang ikut menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Baik Pak, yang terakhir Pak, yang ke-8,
Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Pian petik dari pengalaman Pian mengambil keputusan di 5 etika tadi, Pak? Pelajaran yang bisa kita petik, satu, kebiasaan etika yang terjadi di daerah yang satu mungkin tidak terjadi di daerah lain. Jadi artinya etika ini berlaku di masyarakat tertentu. Kemudian kalau terjadi kasus itu tidak bisa menyamaratakan. Artinya pengambilan keputusan yang berhasil dilaksanakan di daerah A atau misalnya yang sekolah sebelumnya belum tentu bisa berhasil dilaksanakan di SMA Negeri atau Sembuku atau sebaliknya. Nah kemudian makanya itu kemudian kita perlu pembelajaran yang perlu kita ambil, kita perlu bersinergi dengan beberapa pihak yang terlibat di sekolah. Karena apalagi kalau SMA, ini kasusnya lumayan pelik, lumayan berat. Kemudian yang ketiga, kami mengalami 2 kali. Jadi kalau sekolah itu sekolah yang berada di lingkungan masyarakat biasa, itu relatif lebih mudah penanganan kasus dibanding dengan masyarakat atau sekolah yang berada di lingkungan perusahaan. Kenapa beda? Mohon maaf, karena di perusahaan ini biasanya ada lingkungan apa? Ya kasus-kasus ini yang kayaknya sering juga kami hadapi, ada kasus penjualan obat, ada kasus apa? Nah ini kayaknya orang-orang karyawan perusahaan kan beda dengan masyarakat biasa. Tapi yang jelas yaitu kita perlu melibatkan tokoh masyarakat, komite, kemudian aparat keamanan. Baik Pak, ini mungkin nih tadi itu pertanyaan yang terakhir Pak ya. Jadi sebelumnya ulun terima kasih lagi Pak sekali lagi. Dan mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan itu sebagai masukan dari Pian Pak ke ulun Pak. Jadi ulun ini sekaligus belajar gitu sama Pian begitu Pak. Baik Pak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9, saya sendiri Ivan Supriyatno, kemudian yang di sebelah saya ini Ibu Mulyani, dan pada saat ini saya berada di ruangan kepala sekolah kami, Ibu Asniar SAG. Baik, langsung saja Bu ya. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih dulu sama Pian Bu. Sama-sama karena Pak. sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban wawancara untuk yang telah kita sepakati Bu. Kemudian yang kedua, ini kami ini mau belajar sama Pian Bu sebagai seorang pemimpin. Tentunya Pian kan sudah pengalaman ya kalau bola. Baik, langsung saja Bu ya. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau benar dengan benar Bu, atau bujukan moral itu benar dengan salah, seperti apa Bu mengidentifikasinya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan
tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Saya kira itu aja, Pak. Oke, baik itu ya Bu ya. Jadi tidak mengidentifikasi dulu Bu ya, tapi dipelajari gitu Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pian Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu. Ini dilema etika Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu ya. Kira-kira bagaimana Bu? Bahwa jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Nah, saya kira itu aja Pak. Bersinergi Bu ya dengan yang lain ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pian lakukan Bu selama ini Bu? Langkah-langkahnya seperti apa Bu untuk menangani kasus yang sama-sama benar tadi Bu? Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah serupa Pak, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Akan tetapi akan selalu mengusahakan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Apabila diperlukan, saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua atau wali, dan saya selalu akan mengedepankan prioritas. Baik, itu Bu ya. Kemudian yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apa Bu? Ada beberapa hal selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Nah, sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang tua atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Nah, dalam musyawarah saya akan mengumpulkan faktor-faktor yang relevan yang berkaitan dengan masalah. Nah, setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru saya mengambil keputusan. Nah, tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Nah, cara ini mungkin efektif untuk pengambilan keputusan, yaitu yang dilema etika dan bujukan moral. Saya kira itu aja Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya akan disampaikan sama Ibu Yani Bu ya. Iya. Serahkan dulu. Terima kasih. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang kira-kira ada tantangan tidak Bu ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Ada. Nah, sejauh ini tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Nah, sebagai orang baru belum mengalami rasa canggung tersebut. Nah, lama-kelamaan akan hilang. Namun saya menganggap bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah, mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu yang mudah. Saya kira itu Bu. Iya. Misalnya ada masalah Bu, apakah masalah itu akan Ibu selesaikan di tempat atau Ibu punya jadwal tersendiri kapan harus menyelesaikan sebuah masalah tersebut? Saya tidak memiliki sebuah tata kala atau jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih
kepada penyelesaian masalah diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Oh, nggih. Jadi langsung, Bu. Iya. Dalam mengambil keputusan tadi, apakah Ibu punya seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Menurut saya, sejauh ini seorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Nah, apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermasalahkan tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah. Oh, nggih. Jadi minta pendapat dari teman yang lebih kompeten, kemudian intinya musyawarah, Bu ya. Iya, iya. Nah, nggih. Yang terakhir, Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan tentang dilema etika, Bu? Dari beberapa hal yang disampaikan di atas adalah sebuah pembelajaran dipetik pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Nah, salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang terkecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Saya kira itu aja. Ada tambahan, Pak? Oh, nggih. Jadi Bu, cukup sekian pertanyaan dari kami. Kami banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah bersedia memberikan jawaban atas wawancara kami. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi akan kami jadikan pembelajaran untuk kami ke depannya. Sudah? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Semoga sukses. Amin.